Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Kita bersyukur kembali kita diingatkan melalui persekutuan doa malam ini. Untuk itu, mari kita mengambil waktu saat teduh sejenak. Mari saudara-saudara kita menaikkan pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Saudara-saudara, kita akan memulai persekutuan doa malam ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, selamat malam Bapa. Bapa, pada malam hari ini kami mengucap syukur. Kami datang untuk bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kami. Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini dalam setiap kegiatan kami, di dalam kami bekerja, di dalam kami sekolah, walaupun melalui online. Bapa, ampuni akan dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak untuk menaikkan doa-doa syafaat kami pada malam hari ini. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, dalam masa pandemi ini kita tentunya banyak mengalami kesulitan. Tapi kita tetap mau percaya bahwa Tuhan tetap memelihara kita. Biarlah saat ini, selagi kita masih dikasih kesempatan, kita tetap mau melayani Tuhan. Mari kita menaikkan pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani
biarlah kita dapat melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Saudari Happy Jebua, marilah kita menaikkan pujian, Aku datang dan ku bersujud. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, Bapak Ibu, mari kita mengambil waktu untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, malam hari ini Tuhan kami datang kepadamu. Satu tujuan kami Tuhan, untuk mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, pada saat ini kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang menyampaikan firman-Mu, kebenaran-Mu kepada kami sebagai jemaat Tuhan. Sekalipun kami dalam ibadah online pada saat ini, kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Dan juga Tuhan berkenan di dalam
persekutuan doa kami malam hari ini. Untuk itu Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu waktu ini. Biarlah Tuhan yang berkarya dan Tuhan yang memampukan hamba berbicara, dan jemaat Tuhan juga dapat memahami kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan, hari ini boleh kita lewati dan kembali pada saat ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Ayub pasal yang ke-8 ayat yang ke-1 sampai yang ke-12. Saya akan membacakannya buat kita demikian. Judul perikop yang dari Lembaga Alkitab Indonesia, Bildad membela keadilan hukum Allah. Maka berbicaralah Bildad orang Suah, berapa lama lagikah engkau akan berbicara begitu, dan perkataan mulutmu seperti angin yang menderu? Masakan Allah membengkokkan keadilan? Masakan yang Maha Kuasa membengkokkan kebenaran? Jikalau anak-anakmu telah berbuat dosa terhadap Dia, maka Ia telah membiarkan mereka dikuasai oleh pelanggaran mereka. Tetapi engkau, kalau engkau mencari Allah dan memohon belas kasihan dari Yang Maha Kuasa, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu Ia akan bangkit demi engkau, dan Ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Bertanya-tanyalah tentang orang-orang zaman dahulu, dan perhatikanlah apa yang diselidiki para nenek moyang. Sebab kita anak-anak kemarin tidak mengetahui apa-apa, karena hari-hari kita seperti bayang-bayang di bumi. Bukankah mereka yang harus mengajari engkau dan yang harus berbicara kepadamu dan melahirkan kata-kata dari akal budi mereka? Dapatkah pandan bertumbuh tinggi kalau tidak dirawa, atau mesiang bertumbuh subur kalau tidak di air? Sementara dalam pertumbuhan sebelum waktunya disabit, layulah ia lebih dahulu daripada rumput lain. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita malam hari ini, Bapak Ibu. Yang berbahagia adalah yang kita yang telah membaca, merenungkan, serta melakukan dan memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana perasaan yang Bapak Ibu rasakan ketika sakit yang dialami oleh Bapak Ibu tidak kunjung sembuh? Karena sakit yang tidak kunjung sembuh, mungkin Bapak Ibu merasa kesal ataupun marah, bahkan kecewa. Sebab kalau sakit, pastinya segala sesuatu yang ingin kita kerjakan akan terbengkalai. Untuk itu, kita boleh melakukan segala sesuatu supaya kita dapat sembuh dari sakit kita. Sehingga apa yang boleh kita kerjakan bisa tidak terkendali, tidak terbengkalai lagi. Bapak Ibu, demikian juga dengan kebenaran firman Tuhan malam hari ini, lanjutan dari kisah seorang Ayub. Kita melihat bahwa Ayub yang sampai pada saat itu tidak juga sembuh, dan kedatangan para sahabatnya bukan menjadi pengobatan bagi Ayub. Dan malam hari ini kita akan melihat mereka bergantian berbicara kepada Ayub, dan mereka mengatakan sesuatu hal-hal yang membuat seakan-akan Ayub ini adalah orang yang sedang dalam penghukuman Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena Ayub juga adalah manusia, ya, manusia biasa yang merasakan sakit, yang merasakan perasaan sakit, ya. Maka
kita dapat melihat di pasal yang sebelumnya, di sana diceritakan tentang seorang Ayub yang berkeluh kesah, bahkan mengutuki dirinya. Kemudian ia menceritakan bahwa ia juga pernah protes kepada Tuhan dengan keadaan yang dialaminya, bahkan menjadi sebuah prihatin kepada para sahabatnya, sehingga para sahabatnya bergantian mau mendekati Ayub supaya mereka dibenarkan oleh Ayub dengan apa yang mereka katakan kepada Ayub. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita dapat melihat dari ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-12 ini, Bildad berbicara bahwa semua ini tidak akan terjadi kalau engkau tidak berbuat kesalahan, Ayub. Itu dijelaskan di pasal yang ke-1 sampai yang ke-3, Bapak Ibu ya. Tidak mungkin Allah membekokkan keadilan, kebenaran kalau engkau tidak berbuat salah. Tidak mungkin engkau sakit seperti ini kalau tidak kamu melakukan kesalahan. Di sini Ayub ditekan bahwa ia sedang dalam penghukuman Tuhan. Kemudian ia melanjutkan berbicara, Bapak Ibu, bahwa sekalipun anak-anakmu sudah meninggalkan engkau, mereka sudah meninggal, tetapi saat ini Tuhan memberikan kesempatan kepadamu untuk tetap hidup. Dan kesempatan itu kamu boleh gunakan untuk segera bertobat. Itu yang dikatakan oleh Bildad kepadanya. Ia mendorong Ayub supaya ia menyadari kesalahannya dengan cepat-cepat, sehingga apa yang sudah diambil oleh Tuhan, yang sudah hancur, maka akan dipulihkan kembali ketika engkau bertobat. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, Ayub disuruh untuk mengevaluasi diri. Jangan kamu bertahan dalam pendirianmu. Kamu harus belajar dari orang-orang zaman dahulu. Apapun yang kejadian apa yang mereka alami, mereka bertanya. Maka kamu harus belajar demikian, ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ia mengatakan kepada Ayub bahwa harus diperhatikan seperti yang orang-orang zaman dahulu. Kemudian kamu jangan melupakan Tuhan. Tuhan itu adalah sang pemberi berkat, sumber kehidupan, Ayub. Itulah beberapa yang dikatakan oleh Bildad kepada Ayub, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Perkataan dan sikap yang dialami atau yang diperkatakan oleh Bildad ini seharusnya ketika ia datang untuk menjadi seorang pelawatan kepada Ayub, sesungguhnya kurang tepat kata-katanya. Karena apa, Bapak Ibu? Datang untuk melawat orang adalah memberikan penghiburan, datang memberikan dorongan supaya bangkit dari keadaan. Ayub sangat menderita dengan fisiknya. Ayub sangat menderita juga dengan psikisnya. Ia hanya mengharapkan penghiburan, bukan justru tuduhan bahwa ia sedang dalam penghukuman Tuhan karena kejahatan yang diperbuatnya. Ini adalah suatu sikap dan etika yang kurang berkenan. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Boleh kita belajar dengan seorang Bildad malam hari ini ketika kita menjadi seorang yang mendatangi orang yang sedang susah, orang yang sedang sakit, atau menjadi pelawatan kepada mereka yang sedang membutuhkan kita. Kita harus terlebih dahulu memahami tujuan kita datang, dan sebelum kita melakukan perkataan-perkataan yang menjadi sesuatu hal yang menjengkelkannya ataupun tidak menjadi mendorong baginya. Bapak Ibu, inilah kesalahan yang dilakukan oleh Bildad kepada Ayub. Tetapi malam hari ini boleh kita belajar, Bapak Ibu, ya, bagaimana sebagai seorang sahabat kita menjadi seorang sahabat bagi mereka yang membutuhkan kita dalam keadaan susah, kesulitan, dan sakit. Kita mampu menjadi sahabat yang berempati kepada mereka, yang dapat menghibur mereka dalam keadaan mereka yang terpuruk.
sehingga dapat menopang kehidupan mereka dan hingga mereka bisa bangkit kembali. Jangan kita cenderung untuk menghakimi Bapak Ibu dengan keadaan orang lain ataupun menyalahkan dia dengan sesuatu hal yang boleh kita perkatakan. Itu tidak akan memberikan solusi baginya. Bahkan jangan kita menimbulkan sakit hati ataupun perselisihan. Itu hal yang penting. Karena kedatangan kita sangat penting bagi mereka untuk bisa bangkit dari keadaan. Untuk itu Bapak Ibu, dua hal yang sangat penting bagi kita malam hari ini yang boleh kita renungkan bersama, bahwa ketika kesusahan bukan berarti Tuhan menghukum kita. Kemudian bahwa ketika kemakmuran ada, Tuhan berarti memberkati kehidupan kita. Semua itu ada dalam kehendaknya Tuhan, bukan kita yang menentukannya. Kemudian adalah ketika kita mengalami kesusahan, jangan kita cepat-cepat mengatakan bahwa itu adalah hukuman daripada Tuhan. Sebelum kita tahu masalahnya dan latar belakangnya, jangan kita cepat-cepat berkata-kata demikian. Kita belajar malam hari ini sebagai orang-orang yang memiliki sahabat yang membutuhkan kita dan menjadi pendorong bagi mereka. Menjadi orang-orang yang bisa membuat mereka berdiri teguh, berdiri tegap dalam melangkah, dalam menjalani kehidupan. Biarlah firman Tuhan malam hari ini tuh Bapak Ibu dapat memberkati kita dan dapat mengingatkan kita kembali akan kasih Kristus dan akan penyertaan Tuhan, serta bagaimana kita menjadi sahabat kepada sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan berdoa syafaat Bapak Ibu. Yang pertama, kita akan berdoa dan mengucapkan syukur atas berkat Tuhan yang boleh kita terima daripada Tuhan. Mari kita bersatu berdoa mengucapkan syukur. Bapa kami yang di sorga, pada malam hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau jadikan kami anak-anak-Mu yang senantiasa memperhatikan sesama kami dan menjadi sahabat sebagai sesama kami, supaya kami juga senantiasa Tuhan menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan, hari ini kami sangat bersyukur buat penyertaan-Mu, pertolongan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan segala aktivitas kami boleh kami lalui. Dan saatnya Tuhan, dalam kesempatan ini kiranya Tuhan Engkau yang mengampuni dalam segala hal kekurangan kami. Tuhan, kiranya Tuhan juga memberikan senantiasa berkat-berkat yang mengalir dimanapun kami berada dan apapun yang kami kerjakan. Tuhan, terima kasih, terpuji nama-Mu, di dalam nama-Mu kami berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa selanjutnya untuk gereja kita, di mana pada bulan-bulan yang akan datang banyak program-program yang mungkin dilaksanakan secara online. Biarlah Tuhan berkenan dan Tuhan menyertai, serta waktu kita punya dan juga kesediaan yang terbatas ini dapat kita pergunakan dengan baik. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami serahkan di dalam tangan-Mu juga Tuhan gereja kami. Biarlah segenap umat-Mu dimanapun mereka berada saat malam hari ini Tuhan, kiranya Tuhan Engkau memberkati kehidupan mereka. Tuhan, ajarlah kami senantiasa supaya kami memiliki waktu kepada Tuhan. Biarlah melalui gereja kami ini Tuhan dapat memberikan yang terbaik, biarpun hanya melalui ibadah online Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu setiap program-program yang ada di dalamnya, baik untuk TK Cahaya Kasih ataupun PAUD Cahaya Kasih, maupun juga Tuhan untuk remaja, bahkan juga Tuhan antara majelis, dan juga untuk persiapan-persiapan yang akan dilaksanakan di bulan-bulan yang akan datang ini Tuhan. Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan waktu yang sesingkat dan yang tersedia Tuhan, supaya kami boleh memanfaatkannya dengan baik. Kami serahkan di dalam tangan-Mu juga Tuhan kendala-kendala yang terjadi. Kiranya Tuhan boleh Engkau memakai kami sebagai
pelayan-pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, bahkan juga Tuhan para majelis. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami dalam pelayanan ini dapat berkenan kepadamu senantiasa. Terpujian namamu Tuhan, di dalam namamu kami berdoa. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Biarlah bangsa dan negara kita ini semakin aman, di masa-masa pandemi ini semakin surut, dan apapun yang diberitakan ini supaya senantiasa menjadi yang baru ya, keadaan yang baru, tidak lagi berada dalam situasi yang sama. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami serahkan di dalam tangan-Mu juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami pada saat ini. Di masa-masa yang sekarang ini Tuhan, kami berdoa biarlah masa pandemi ini semakin surut Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu setiap tim para medis yang bekerja di dalamnya untuk mengatasi virus ini. Kiranya Tuhan Engkau pakai mereka, bahkan juga Tuhan yang mereka butuhkan, kiranya Tuhan Engkau mencukupkan segala sakit, penyakit. Kiranya Tuhan Engkau senantiasa memberikan kesembuhan, dan program-program yang diberikan oleh pemerintahan dalam bangsa dan negara kami ini biarlah berkenan kepadamu senantiasa. Engkau memberkati setiap jajaran di dalamnya Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan yang berkenan dan yang berkuasa di dalam kehidupan mereka. Terpuji namamu Tuhan, di dalam namamu kami berdoa. Kita juga berdoa untuk segala pergumulan kita masing-masing di dalam keluarga kita. Biarlah pergumulan kita ini dapat diberikan solusi oleh Tuhan dan menjadi perkenaan bagi Tuhan. Kita berdoa untuk pergumulan kita. Bapa kami yang di sorga, kami serahkan di dalam tangan-Mu setiap keluarga kami yang mengalami apapun dalam pergumulan mereka, baik itu pekerjaan, baik itu juga kebutuhan. Kiranya Tuhan tolong, dan kiranya Tuhan Engkau mencukupkan. Bahkan segala apapun yang menjadi pergumulan lain yang mungkin kami tidak tahu, kiranya Tuhan Engkau membukakan jalan bagi mereka, dan juga Tuhan memberikan solusi bagi mereka. Kami serahkan setiap kami dalam pergumulan kami, biarlah karya Tuhan senantiasa bersama dengan kami. Terpuji namamu Tuhan, inilah doa dan harapan kami. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan dan kami doakan. Amin. Kita menaikkan pujian Bapa, terima kasih. Bapa